Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Alifia Rosida dari kelas AKL 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang asas-asas manajemen dalam sebuah perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan salah satu asas-asas manajemen dalam sebuah perkantoran. Asas-asas manajemen dalam perkantoran secara keseluruhan terbagi dari 3 asas. Di antaranya yaitu asas sentralisasi, asas desentralisasi, dan asas campuran. Asas campuran ini antara sentralisasi dan desentralisasi, atau bisa juga disebut dengan asas dekonsentralisasi. Yang pertama, asas sentralisasi atau pemusatan, yaitu pemusatan dari kegiatan-kegiatan kantor pada suatu bagian atau unit tertentu, kelompok tunggal, dan juga manajemennya diserahkan kepada satu orang yang khusus bertanggung jawab di bidang aktivitas perkantoran. Pada asas sentralisasi, manajer kantor memegang peranan yang sangat menentukan. Dalam artian, kepala kantor bertanggung jawab akan keberlangsungan dan keberesan pekerjaan kantor kepada top manager. Asas sentralisasi ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Beberapa kelebihan terhadap asas sentralisasi ini antara lain, kegiatan kantor dipimpin oleh seorang yang ahli dalam bidang perkantoran. 2. Biaya pelaksanaan pekerjaan kantor dapat dihemat. 3. Adanya fleksibilitas dalam organisasi. 4. Dapat mencegah duplikasi fungsi dan lain-lain. Sedangkan kekurangannya diantaranya yaitu 1. Prosedur pelaksanaan kerja dapat berbelit-belit. 2. Kebijakan dan keputusan-keputusan untuk daerah berada di pusat, sehingga butuh waktu yang lama untuk melakukan itu, dan lain sebagainya. Contoh asas ini yaitu pada Bank Indonesia yang menjadi pusat pengaturan secara kebijakan moneter dan selanjutnya tentang asas desentralisasi. Asas desentralisasi adalah asas pemencaran ataupun penyebaran di mana masing-masing bagian pokok kerja sebagai satu kesatuan yang seolah-olah berdiri sendiri. Dalam asas ini, kegiatan kantor ada pada seluruh unit atau bagian organisasi. Berarti kegiatan kantor terpencar atau tersebar ke seluruh unit atau bagian organisasi. Jadi, masing-masing unit bagian melaksanakan kegiatan kantor, dan setiap manajer kepala kantor akan bertanggung jawab pada kegiatan kantor yang berada di bawah pimpinannya. Dan setiap bagian tidak bisa melewati batas tanggung jawabnya. Contohnya seperti kepala bagian keuangan hanya akan bertanggung jawab kepada pekerjaan kantor yang berhubungan dengan keuangan saja. Asas ini juga memiliki beberapa kelebihan dan kekurangannya. Kalau kelebihannya, di antaranya pekerjaannya dilaksanakan oleh masing-masing bagian atau unit yang sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian pekerjaan dapat dilakukan menurut urutan kepentingan unit yang bersangkutan. Terus, pekerjaan kegiatan kantor dapat dilayani dengan segala keperluan unitnya masing-masing. Sementara kekurangannya antara lain, tidak terdapat harmonisasi dalam organisasi. Kedua, adanya penambahan biaya dalam pelaksanaan pekerjaan kantor. Terus, pekerjaan akan terlalu bebas. Contoh asas ini adalah pada dinas pendidikan yang mengatur bagaimana pola pendidikannya. Yang terakhir tentang asas campuran antara asas sentralisasi dan desentralisasi atau disebut dekonsentralisasi. Pada umumnya, sebuah organisasi atau perusahaan yang sudah berkembang biak bisa dibentuk unit pelayanan pusat untuk melaksanakan bisa dibentuk unit pelayanan pusat untuk melaksanakan serta bertanggung jawab terhadap pekerjaan kantor yang berada pada seluruh unit atau organisasi perusahaan. Sebaliknya, pekerjaan kantor
yang kurang tepat. Jika dipusatkan, maka tetap dikerjakan oleh unit yang bersangkutan. Ada baiknya setiap organisasi diselenggarakan sederhana mungkin tanpa melepaskan atau melupakan kemungkinan perkembangannya di kemudian hari. Akan tetapi, untuk menghindari banyaknya gangguan terhadap unit pekerjaan operatif, sebaiknya unit-unit operatif memperoleh bantuan dan petunjuk dari tenaga ahli perkantoran yang ada pada unit pelayanan pusat. Contoh asas ini pada kantor pelayanan pajak. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya, karena saya masih belajar dan sekali lagi bila ada kesalahan dan kekurangannya, mohon maaf. Sekian dari presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.